Prambors Radio. Prambors Radio Indonesia number one hit music station. Kaulah muda, selamat datang kembali di Prambors Radio. Masih bareng DC di DJ Show with DC. Tapi spesial Kaulah muda, hari ini ada Prambors Ngobrol spesial dari teman-teman Geopark Maros Pangkep. Wuhuy, udah main-main ke kantor Prambors. Tepuk tangan dulu dong, seru banget. Ih, aku ditemenin sama mas-mas yang kece-kece banget nih Kaulah muda. Ada siapa aja, boleh kenalan dulu dari yang baju biru mungkin? Ya, teman-teman, saya Abdi dari Youth Forum Geopark Maros Pangkep. Wow, halo Mas hai. Abdi. Terus ada siapa lagi nih? Saya Dedi, saya GM Geopark Maros Pangkep. Wow, halo Mas Dedi. Halo, Mbak. Ada siapa lagi? Ya, Sobat Prambors, saya Iqbal dari Balai Taman Nasional Bantimurung Bulu Saraung. Waduh, halo Mas Iqbal. Dan yang terakhir ada siapa di samping DC? Saya Redo dari Lingkar Budaya Geopark. Wow, dari Geopark Kaulah Muda. Teman-teman Kaulah Muda, teman-teman Kaulah Muda lagi Kaulah Muda. Seru banget siang ini, pokoknya DC bakalan ngobrol bareng teman-teman dari Geopark Maros Pangkep. Sekarang gimana nih kesibukannya mas-mas ini? Lagi sibuk apa selain di Geopark mungkin? Iya, saya mungkin ya. Ya boleh Mas Dedi. Jadi kita sekarang lagi persiapan ya, karena Geopark Maros Pangkep tahun ini kita akan kedatangan asesor dari UNESCO. Ya, jadi tahun ini Geopark Maros Pangkep sedang diusulkan mewakili Indonesia. Wow, seru-seru. Iya, mewakili Indonesia menjadi kandidat Geopark dunia. Atau Global Geopark. Nah, menuju ke situ kita lagi dengan seluruh teman-teman ini lagi siap-siap di kawasan untuk menerima tamu dari asesor UNESCO. Oke, mungkin sedikit dulu Mas Dedi, boleh terserah siapa aja yang mau jawab. Dikit aja mungkin tentang Geopark ini apa sih Mas? Siapa tahu ada Kaulah Muda yang masih belum tahu juga nih Geopark apaan. Siapa nih? Iya, jadi Mas Dedi. Nunjuknya ke Mas Dedi lagi. Jadi Mas Dedi iya, lagi yang jawab. nanti kita distribusi lah ya ininya. Jadi kalau bicara Geopark itu sebenarnya pengelolaan kawasan ya. Pengelolaan kawasan di mana ada 3 pilar utama. Geodiversity, biodiversity, dan cultural diversity. Nah, geodiversity itu bicara tentang landscape geologinya. Yang bernilai internasional, kemudian biodiversity bicara tentang flora faunanya, dan cultural bicara tentang budayanya. Budaya di kawasan kita Maros Pangkep itu budayanya ada budaya masa kini dan ada budaya masa lalu, nanti kita explore lebih jauh. Wah, itu dia Kaulah Muda sedikit dari Geopark. Mungkin ada Kaulah Muda yang belum tahu, tadi udah dijelasin dikit sama Mas Dedi. Berarti lokasinya itu ada di Maros Pangkep ya? Ya, jadi secara kewilayahan Geopark Maros Pangkep ini itu adalah salah satu geopark dari 25 geopark yang ada di Indonesia. Dan Geopark Maros Pangkep salah satunya geopark yang berjarak tempuh hanya 30 menit dari Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar. Bener. Wow. Mungkin aku mau nanya sih, di dalam Geopark itu ada wisata apa aja sih Mas? Ini Mas Iqbal ya yang mau jawab? Boleh. Oke. Wisata yang ada di kawasan Geopark Maros Pangkep salah satunya adalah kawasan Taman Nasional Bantimurung Bulu Saraung, di mana di dalam kawasan Taman Nasional ada beberapa site wisata unggulan yang kita dengungkan di dunia. Salah satunya adalah The Seven Wonder. Seven Wonder ini adalah 7 site wisata unggulan yang ada di dalam kawasan Taman Nasional Bantimurung. Di mana pertama ada Bantimurung, kawasan wisata Bantimurung, kawasan wisata Patunuang, kawasan wisata Karaenta, kawasan wisata Leang-Leang, Leang Putih, Kali Bongaloa, dan jalur pendakian Bulu Saraung. Ya, jadi ada 7 site. Berbicara wisata alam, di Taman Nasional Bantimurung sendiri ada sekitar 440 gua alam yang bisa kita telusuri. Wow, banyak banget. Iya, banyak banget ya. Kebetulan juga di wilayah kami di Pangkep, beberapa hari yang lalu kami melakukan virtual tour. Ayo ke Taman Nasional. Dan salah satu spot yang unggulan adalah Kali Bongaloa. Dan ini menjadi salah satu
tempat nanti yang akan dikunjungi asesor Pak Dedi ya, di mana dari segi landscape geologi juga ornamen-ornamen gua yang terlengkap mungkin di Indonesia. Wow, di Kalibong Aloa. Di Kalibong Aloa. Waduh, itu isinya Jadi, apa aja sih kalau boleh tahu? Ya, isinya ada beberapa stalaktit dan stalagmit. Mungkin di dalam juga ada telaga. Kalau teman-teman yang sudah pernah melihat beberapa tayangan televisi pendaki-pendaki cantik itu, itu sudah masuk ke situ. Jadi sangat sayang kalau kita orang yang lokal sendiri, orang Makassar tidak mengunjungi site itu. Benar. Tapi kalau sekarang apalagi pandemi kemarin, menurun nggak sih untuk wisatawan yang datang sana tuh? Impactnya pasti ada, meski menurun, terutama di kawasan wisata Bantimurung. Tapi ada tren yang ketika kita membuka kembali akses pendakian Bulu Saraung, itu animo masyarakat untuk pendakian Bulu Saraung luar biasa. Tidak ada penurunan walaupun kita melakukan protokol kesehatan yang ketat di jalur pendakian ini. Dan alhamdulillah dengan penerapan protokol yang ketat, kita bisa meminimalisir pendaki-pendaki bonek. Pendaki bonek yang saya maksud adalah pendaki yang modalnya pas-pasan, modal nekat aja, cuma mau foto selfie, bener. ke alam pakai sandal jepit, tidak safety-nya tidak diperhatikan. Benar. Ini yang kami tekankan ke teman-teman, jangan seperti itu, karena yang ujung-ujungnya kalau ada masalah pasti kasihan orang tua di rumah. Apalagi kalau sudah punya pacar kan. Aduh, ini dia kalau muda sakitnya tuh kalau kamu pergi kenapa-kenapa kan ya, patah hati. Nggak bilang-bilang. Bener, ini kebiasaan kaula muda biasa karena takut dimarahin pacarnya nggak bilang-bilang gitu kan ya. Jadi memang benar-benar harus diperhatikan ya Pak ya, kalau ke sana harus safety first pokoknya ya, apalagi sekarang masuk di era new normal juga kayak ke sana. Tapi kalau untuk protokol kesehatan di sana mungkin boleh sedikit nggak sih Pak? Apa aja yang ada di sana? Iya, kalau khusus di pendakian Bulu Saraungnya kami penekanan ya, pertama sebelum mendaki harus punya surat keterangan berbadan sehat. Iya, teman-teman juga pada saat registrasi dilakukan pengecekan suhu tubuh, mencuci tangan, dan harus membawa hand sanitizer dan masker. Hand sanitizer dan masker ya. Iya, benar. Jadi jangan pakai sendal juga kalau ke sana, pakai sepatu. Jangan cuma mau foto-foto doang nih ya. Terus habis itu safety-nya nggak diperhatikan. Padahal situ juga harus benar-benar diperhatikan untuk safety first pokoknya kayak gitu. Nah, tapi katanya ada juga keragaman budaya ya Pak ya. Apa tuh? Boleh dijelasin, siapa yang mau jelasin? Silakan Om Redo. Oh, Mas Rido, silakan. Diem-diem baik Mas Rido. Mas Rido silakan Mas Rido. Ya, jadi keunikan dari Geopark Maros Pangkep itu selain biodiversity, geodiversity, juga cultural diversity, lengkap. Jadi mulai dari zaman prehistorik sampai zaman pertengahan. Jadi kalau kita ke di kawasan Geopark itu bisa ditemukan budaya-budaya dari zaman purba. Bahkan peninggalan itu ya Mas ya? Iya, bahkan kemarin salah satu universitas di Australia sudah mengakui bahwa terdapat lukisan tertua di dunia di salah satu geosite di Geopark itu di Bulu Sipong. Di Bulu Sipong. Iya. Dan di zaman sejarah juga di kawasan Geopark itu terdapat beberapa kerajaan, salah satunya itu Kerajaan Siang, yang mana Kerajaan Siang pada masa lampau adalah kerajaan terbesar di Sulawesi Selatan sebelum zaman Goatallo. Mereka sudah melakukan perdagangan rempah sebelum bangsa Belanda itu di masa bangsa Portugis. Tapi karena faktor alam, akhirnya Kerajaan Siang sendiri menurun untuk bandarnya. Tapi sampai sekarang peninggalan dari Kerajaan Siang masih bisa ditemukan. Masih bisa, benar. Betul. Dan juga ada bisu di sana, bisu komunitas adat yang cukup unik dan diakui di dunia karena mereka adalah pendeta transgender. Pendeta multigender. Multigender. Aku kaget tadi. Iya. Aku kaget tadi. Jadi pendeta multigender dan juga di masyarakat di Maros Pangkep sendiri masih memegang budaya-budaya ritual dan ritus
ritus kepercayaan leluhur masih. Jadi masih ada ritual apa lili, Masih tariannya kental juga gitu masih ya, lengkap. masih Iya, sama, jadi bener-bener. pencinta senjata tradisional juga Yes. pengrajinnya masih ada. Terus untuk pengrajin alat musik kecapi juga masih ada di. Iya, jadi lengkap di Geopark Maros Pangkep itu untuk Jadi, culturalnya. Bener-bener jadi emang bener-bener bisa wisata sambil belajar gitu kan Iya. ya. Jadi jangan jauh-jauh kemana-mana. Udah kita kalau dari sini mungkin sejaman kali ya Mas ya kalau ke sana. Kurang lebih 1 jam kan ya ke sana. Deket banget kalau muda, jadi daripada mungkin wisata bingung kan ya mau kemana, kesini. Padahal di Makassar juga Maros Pangkep tuh masih banyak banget wisata yang bisa kita datang, tempat wisata yang bisa kita datengin sambil belajar. Tadi juga udah dijelasin sama Mas Redo dan Mas Iqbal juga keberagaman budaya yang ada di sana tuh masih kental sampai sekarang. Jadi yang pengen mungkin nyari-nyari tahu atau tertarik banget dengan yang seperti itu nanti bisa langsung datang ke sana. Tapi mungkin sekarang aku lebih pengen nanya sih sama Mas Dedi kali ya. Menurut Mas Dedi gimana sih kayak perkembangan budaya atau situasi budaya kita saat sekarang ini? Mas Abdi dulu dikit mungkin. Oh, Mas Abdi, maaf aku lupa lagi. Ya. Mas Abdi, bener-bener. Ya, jadi kalau budaya kita mungkin saya ambil dari sudut pandang pemuda. Yes. Budaya kita dalam melihat tempat-tempat wisata itu untuk pemuda mungkin masih sekarang itu dalam tanda kutip gunung seperti Iya, itu ya. benar. Jadi seperti Untuk tadi yang disebut pendakian, Kebutuhan sosial media kali ya. kebutuhan sosial Benar. media. Nah, tanpa memperhatikan hal-hal yang di sekitar kita, padahal banyak sekali yang bisa dieksplor khususnya untuk anak muda. Seperti tadi di Geopark Maros Pangkep sendiri ada geodiversity-nya, kemudian cultural diversity. Nah, budaya kita itu mestinya anak-anak muda lebih memperhatikan lagi wisata-wisata yang bersifat education. Yes. Contohnya kan baru-baru ini Maros mungkin dengan Pangkep memperkenalkan pusat informasi atau seperti apanya lagi nih, pusat informasi Geopark, kemudian museum daerah itu Yes. kan tidak perlu uang banyak, kemudian dalam mendatangi satu tempat itu kita bisa mempelajari seluruhnya, Yes, budaya tempat-tempat. Akhirnya kita jalan, dapat spot foto Instagramable-nya, dapat juga education-nya seperti itu. Itu dia. Ya, harapannya budaya teman-teman berubah menjadi seperti itu, ada migrasi. Yes, dan benar. pemikirannya, ya. Jadi ya lumayan, apalagi sekarang bulan puasa ya. Kita bisa ngabuburit sambil spot foto, oke juga dapet, edukasinya juga dapet. Karena terkadang kayak kita, contoh aja mungkin kecil ya Mas ya, mau masuk ke museum aja kayak males banget. ya. Padahal kalau misal udah masuk, wih ternyata bisa dapet banyak pelajaran. Oh ini gini ya, oh ini gini ya. Nah nanti kaula muda juga kalau misalnya main-main ke sana, mungkin ada yang kaula muda kayak, oh ini gini ya, ternyata dia kayak gini. Ngajak. Iya, boleh. Kita Bisa jalan-jalan ke sana ke pusat banget. informasi, betul. Pengen Pak JM. banget kaulah muda Disi ke sana. Maka tadi kan Disi udah bilang, gimana teman-teman Prambors Makassar, kita udah siap ngabuburit ke sana. Let's go ya. Habis ini kita langsung ke sana kaulah muda. Pokoknya nanti kita atur waktu ya. Kita main ke sana, Mas. Nah, mungkin Disi cuman pengen tahu sih kayak kenapa sih si Geopark ini di Maros Pangkep kayak harus dikenal sama dunia, meskipun sebenarnya udah dilirik juga, tapi apa alasannya kira-kira? Siapa nih yang mau ngobrol, Mas Dedi? Ya. Sejak awal sih pada saat kita teman-teman ya menginisiasi lahirnya Geopark Maros Pangkep di 2015, ini juga menjadi pertanyaan mendasar sih, kenapa kita harus memperkenalkan Maros Pangkep ke dunia. Yang pertama, Maros Pangkep kita perkenalkan ke dunia karena kita punya spektakular tower cars. Wow, apa tuh Mas? Teman-teman kalau misalnya ke area Maros dan Pangkep itu ada Gunung Kapur yang berada di sebelah kanan, I see. yang berjejer panjang itu. Yes. Itu adalah Gunung Kapur Spectacular Tower Cars terluas kedua di dunia. Wow, itu ada di Makassar, Maros Itu Pangkep ya. nggak jauh dari Makassar. Benar, Itu masih di terluas Sulawesi kedua Selatan. terluas kedua di dunia. Kemudian di kawasan Maros Pangkep kita punya geodiversity yang luar biasa. Ada namanya kawasan Bantimala. Yes. Di sana ada batuan yang harusnya itu sih batuannya ada 6.000 meter di bawah permukaan ya. Wow. Kemudian itu bisa tersingkap di permukaan bumi. Oh iya. Nah, itu menjadi tempat riset dunia yang luar biasa dan sangat terkenal di researcher geologis dunia. Benar. Tentang kawasan itu. Kemudian
kita punya, kenapa kemudian juga Maros Pangkep, kita punya yang namanya kekayaan biodiversity flora fauna yang luar biasa. Kita punya Taman Nasional Bantimurung Mulu Saraung yang mempunyai sangat beragam flora dan fauna, ada banyak spesies yang hanya ada di dalam kawasan Maros dan Pangkep. Itu luar biasa. Kemudian kita juga memiliki yang namanya tadi sudah dijelaskan Om Redo, ada lukisan dinding gua tertua di dunia ya. Nah, saya sering beranalogi begini ke teman-teman sekolah. Kalau kalian teman-teman punya sosial media ya, Facebook, Instagram, Twitter dan segala macam, teman-teman menulis di wall itu, di wall Facebook, kemudian apakah ada yang bisa menjamin bahwa 40.000 tahun kemudian apa yang teman-teman tulis di wallnya teman-teman itu masih bisa dilihat oleh generasi-generasi berikutnya. Nah, di belakang rumah halaman kita, nggak jauh dari rumah kita, ada sesuatu yang dituliskan oleh manusia-manusia prasejarah dulu di dinding gua. Dia melukis, menggambar, menyampaikan pesan-pesan literasi. Oh iya. Ya. Wow. Yang sampai sekarang masih bisa kita lihat gitu. Dan itu umurnya 40.000 tahun yang lalu. Dan itu bisa kita temukan di kawasan kita di Maros Pangkep. Wow. Makanya itu menjadi distrik tertua di dunia. Kemudian ada etnis. Kenapa lagi kita punya etnis Maros Bugis Makassar sebagai suku Bugis Makassar yang mempunyai peran budaya yang luar biasa. Kemudian yang tidak kalah pentingnya jarak dari bandara internasional yang hanya kurang lebih 35-40 menit. Kita sudah bisa menikmati landscape yang luar biasa. Sehingga itu menjadi alasan kalau ditanya kenapa harus diperkenalkan ke dunia. Nah, itu tadi tuh alasan-alasannya. Karena sudah banyak banget. Banyak banget, iya. Banyak banget kalau muda yang jadi alasan kenapa kita harus main-main ke sana. Sampai akhirnya sekarang juga Geopark ini udah dilirik sama dunia ya, karena ternyata banyak banget yang ada di dalam situ gitu. Betul. Kita dikenal sebagai the Kingdom of Butterfly. Wow, iya benar. Dan kita memberikan nama kawasan kita Geopark Maros Pangkep ini sebagai the Land of Tomorrow. Wow, kenapa tuh? Mas? The Land of Tomorrow itu adalah tanah masa depan ya, tanah pengharapan masa depan. Karena kawasan Maros Pangkep ini kalau kita jaga bersama, salah satu program Geopark adalah menjaga kawasan. Kalau kita menjaga kawasan, masyarakat, kemudian anak mudanya dan seluruh masyarakat itu menjaga kawasannya, kan itu kan menjadi sumber dari kehidupan air, kemudian pangan, pertanian yang ada di sekitar, kesuburan tanah yang ada di situ. Kalau kita menjaga kawasannya kita, tidak kita rusak, tidak kita hancurkan, itu akan memberikan manfaat buat masyarakat di sekelilingnya. Makanya kita sebut bahwa Geopark Maros Pangkep itu adalah the Land of Tomorrow. Nah, tapi ada itu nggak sih, ada maskotnya kayak kalau untuk Geopark ada Roro dan Pupu. Apa tuh maskotnya Mas Iqbal? Iya, kalau yang Roro itu simbol dari burung alo atau burung rangkong. Kalau kita berbicara burung rangkong di dunia itu ada 57 jenis. Wow. Di Indonesia cuma ada 13 jenis burung rangkong. Dari 13 jenis burung rangkong yang ada di Indonesia, 3 endemik Indonesia. Endemik adalah cuma ada ditemukan di suatu wilayah. Dan 2 jenis itu ada di Pulau Sulawesi. Salah satunya rangkong Sulawesi ini yang menjadi maskot Geopark Maros Pangkep salah satunya. Ini juga mungkin simbol budaya Bugis Makassar karena pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan itu menetapkan jenis burung ini sebagai maskot identitas Provinsi Sulawesi Selatan. Saya juga sering menyampaikan ke adik-adik, anak-anak sekolah, adik-adik kita, simbol cinta sejati adalah burung rangkong. Waduh. Kenapa seperti ini? Bukan merpati lagi ya? Bukan merpati karena jenis ini sejak dilahirkan ditetaskan itu sudah berpasangan. Seketika salah satunya teman-teman tembak atau matikan itu dia akan menjanda atau menduda. Waduh, sedih banget. Itu yang pertama. Lahir yang kedua, sama-sama ya. Ketika betina mulai bertelur, sang betina akan mendiami telurnya sampai anaknya menetas, anaknya remaja siap terbang, dan selama itu pula sang jantan saking setianya yang menyuplai makanan tiap hari.
Makanya ini juga kebanggaan orang Bugis Makassar karena dijadikan maskot identitas provinsi kita. Benar, Mungkin ini juga orang Bugis Makassar tipe-tipenya setia ya. Iya, masuk. Nah, yang Gimana kedua, orang Bugis setuju? yang kedua pupu itu Yes. adalah perwujudan dari keragaman hayati kupu-kupu yang ada di kawasan Kars Maros Pangkep, terutama di kawasan kami di Taman Yes. Nasional Bantimurung. Itu dari hasil penjelajahan Albert Wallace di tahun 1858 itu menyebutkan bahwa kerajaan kupu-kupu, karena beliau pada suatu sore di musim pancaroba jalan-jalan ke wilayah Bantimurung dan melihat sekumpulan ribuan kupu-kupu yang berterbangan di site yang kita kenal sekarang itu Danau Kasikebo yang di atas air terjun itu. Oh, itu ada lagi ya, nih, Mas, di atas air terjun Bantimurung itu Danau Kasikebo namanya. Itu seolah-olah membentuk awan. Makanya sejak saat itu beliau menjustifikasi kawasan kita sebagai the kingdom of butterfly. Kami juga di Taman Nasional untuk mengkonservasi kupu-kupu yang di kawasan Taman Nasional, kami ada santuari. Ada penangkaran kupu-kupu ini untuk mengedukasi generasi kita untuk melihat bagaimana budidaya kupu-kupu yang ada di kawasan Taman Nasional. Dan alhamdulillah di kawasan kita ada sekitar 240-an jenis yang masih eksis di kawasan Taman Nasional Bantimurung Bulu Sarang. Wow, ternyata itu ya maskot dari Roro dan Pupu kan, burung sama kupu-kupu sebenarnya ya. Sekarang akhirnya udah berubah, kalau udah bukan berpati lagi tanda kesetiaan untuk orang Bugis. Kalau orang Bugis ya. Burung apa tuh namanya, Mas? Burung rangkong. Rangkong. Atau alo, burung alo. Nah, yang terakhir mungkin ini siapa yang jawab? Mas Abdi. Karena ini untuk Pemuda Youth Forum ya. Mungkin apa sih peran atau programnya dari Pemuda Youth Forum dalam sebuah kawasan geopark itu? Ya, mungkin saya bantu jawab. Jadi sebelumnya Youth Forum itu sendiri adalah salah satu dari 3 stakeholder atau banyak stakeholder yang dipunyai Geopark Maros Pangkep. Selain daripada pengelola geowisata dan pemandu geowisata. Nah, kenapa peran youth sangat dibutuhkan? Bappenas sendiri mengatakan bahwa orang-orang atau anak-anak muda itu punya ide-ide yang kreatif, sekaligus kita kaum milenial ini sebagai penjembatan komunikasi antara anak-anak dan orang tua. Bahasa gaulnya sih anak-anak bilang kaum milenial dan kolonial untuk ya bahasanya gitu. Clear banget. Iya. Jadi kenapa kami menjembatani? Seperti tadi dibilang, Geopark Maros Pangkep sudah dilirik menjadi UGG atau UNESCO Global Geopark. Nah, orang dunia sudah melihat, tapi masyarakat kita sendiri di sekitar belum mengerti apa sih geopark itu. Nah, makanya untuk membantu kerja-kerja badan pengelola geopark, teman-teman muda ini langsung terjun langsung ke masyarakat. Salah satunya ya mengedukasi bahwa geopark itu seperti ini. Ada banyak programnya menyasar masyarakat secara langsung. Adik-adik di sekolah, kemudian teman-teman komunitas yang bergelut di bidang itu. Kenapa kita harus mengedukasi? Karena dampaknya akan ke masyarakat sendiri. Ketika masyarakat aware terhadap wisatanya, membantu untuk menjaga seketika ekonomi, budaya, pendapatan, industri kreatif yang ada di sekitar geopark itu pasti akan dilirik. Apalagi yang datang adalah Wisman, wisatawan mancanegara. Ya, jadi nilainya akan lebih tinggi. Nah, untuk program sendiri yang paling ada banyak, tapi yang paling dekat akan kami lakukan itu mumpung momennya Ramadan. Kami akan mengunjungi salah satu dari 31 geosite untuk nonton bareng sekaligus buka puasa bersama di geosite itu. Jadi kita buka, perkenalkan geosite-nya, kemudian nonton bareng film-film. Kemudian yang kedua yang mungkin kami kerjakan di 2 tempat berbeda, di Maros dan Pangkep, karena ini geopark melingkupi 2 kabupaten ini. Kami namakan Street and Air Campaign. Jadi kami akan kampanye di jalan mengenai maskot itu, geopark itu sendiri, kemudian geo, bio dan cultural diversity yang ada di geopark itu seperti apa. Di jalan dan di air tadi, di udara. Jadi kita ada kampanye-kampanye digital supaya orang-orang lebih tahu. Jadi jangkauan masyarakat langsung, kemudian impresi dari masyarakat di dunia maya itu dapat ya. Paling tidak dari 10.000 yang melihat, 3.000 yang aware terhadap geopark itu sendiri.
Anyway, thank you so much untuk Mas Iqbal, Mas Dedi, terus Mas Abdi, Mas Redo juga udah main-main ke Prambors. Pokoknya tungguin aja nanti kita gantian yang sana. Iya, siap. Pokoknya sukses selalu ya Mas ya. Untuk keempat Mas. Waduh, wih, aku mau. Aku diliatin tempatnya Kaula Muda. Oh my god. Emang harus, nggak ada alasan untuk nggak ke sana. Kita explore lagi lebih dalam karena aku kemarin ke sana itu cuman ke Bantimurungnya, lihat kupu-kupu, ternyata masih banyak tempat yang harus dieksplor Kaula Muda. Baiklah kayak begitu, thank you so much sekali lagi Mas, semangat terus ya, puasanya udah mau buka kan ini. Dikit lagi buka. Dikit lagi buka, pokoknya sukses selalu. Nanti pokoknya tungguin aja teman-teman Prambors Makassar main ke sana.